Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Ibu Ibu Laila. Laila. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada ruang diskusi ini, lanjutan dari pertemuan kita kemarin. Yang kemarin kita sudah latihan, hari ini kita akan praktekkan ya. Ibu-ibu Ya, semoga hasilnya seperti yang kita harapkan. Yang pertama, seperti yang kita sepakati, kasusnya adalah tentang menggali potensi siswa, ya. Nanti di sini sebagai coach saya sendiri, lalu sebagai coachi Ibu Sri Hartati dan pengamat Ibu Juliana. Nah, karena kita harus bergantian, kita mengangkat 3 kasus pada pertemuan kali ini. Kasus yang kedua nanti adalah tentang jam belajar yang tidak sesuai ya. Iya. Jam mapel yang kurang sesuai pelaksanaannya. Sebagai coach nanti Ibu Juliana, sebagai coach Ibu Sri Hartati, dan pengamat saya sendiri Ibu Lailan Salia. Dan untuk kasus yang ketiga, di sini ada kita angkat waktu perencanaan dan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai kebutuhan siswa. Nah, di situ coach sendiri saya perankan ya. Coach diperankan oleh Ibu Juliana dan pengamat diperankan oleh Ibu Sri Hartati. Seperti itu, Ibu-ibu setuju? Setuju, Ibu. setuju, Bu. Baik, kita mulai saja dari kasus yang pertama. Kita persilahkan Ibu Juliana. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktik kita pertama ini, kita akan proses coachingnya tentang menggali potensi pada siswa untuk bisa bertutur atau bercerita. Di mana percakapan terjadi saat murid bernama Cinta sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Tak lama kemudian datanglah ibu guru menghampiri Cinta. Baiklah, silahkan Ibu Laila dan Bu Sri untuk memproses coachingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juliana. Cinta, asik ya membacanya? Iya, Bu. Saya senang membaca. Apakah kita bisa berbincang-bincang sebentar? Iya, Bu. Bisa saja, Bu. Ibu dengar dari teman-teman, Cinta juga bisa mendongeng. Apa betul? Ibu percaya kalau Cinta bisa mendongeng atau bertutur? Karena Ibu lihat Cinta suka membaca. Cinta emang suka sekali membaca buku cerita, Bu. Tapi kenapa? Cinta belum bisa bertutur. Teman-teman melebih-lebihkan, Bu. Menurut Cinta, mengapa teman-teman menyampaikan kalau Cinta bisa mendongeng atau bertutur? Mungkin karena Cinta suka bercanda, Bu. Dan beberapa kali menceritakan isi buku yang Cinta baca. Bagaimana perasaan Cinta saat bercerita? Senang sih, Bu. Nah, bagus itu. Bagaimana tanggapan teman-teman setelah Cinta selesai bercerita? Mereka bertepuk tangan, Bu, dan meminta saya bercerita kembali. Berarti Cinta dapat menyampaikan ceritanya dengan menarik, sehingga teman-teman suka. Mungkin ya, Bu. Nah, apa yang Cinta lakukan sehingga bisa bercerita dengan baik? Cinta membaca buku dan menghafalkannya, Bu. Bagus itu. Artinya Cinta ada bakat untuk bercerita. Benarkah, Bu? Benar. Bulan depan ada lomba bertutur tingkat kabupaten di perpustakaan daerah. Cinta ikut ya? Enggak deh, Bu. Saya malu, takut salah. Cinta harus mencoba, biar bakat Cinta bisa berkembang. Menurut Cinta, adakah cara untuk mengatasi rasa malu dan takut salah yang Cinta rasakan saat ini? Ada sih, Bu. Menurut Cinta, harus banyak berlatih, hafalin naskah dengan baik, dan percaya diri.
Bagus. Apakah masih ada kendala lain yang Cinta rasakan? Ada, Bu. Cinta belum bisa bercerita dengan karakter suara yang berbeda-beda. Kalau itu Ibu bisa bantu. Jadi Cinta bisa ikut lomba bertutur. Insya Allah, Bu. Kapan kira-kira Cinta mau belajar? Hari ini, Bu, sepulang sekolah. Baik, semangat ya. Terima kasih, Bu, atas kepercayaannya. Sama-sama Cinta. Baik, alhamdulillah kasus pertama sudah selesai. Baik, berarti saya akan membacakan alur tirta yang sudah terjadi ya, pada proses coaching tadi ya, Ibu. Ya, diperhatikan Ibu. Untuk tujuan yaitu menggali potensi siswa untuk bisa bertutur atau bercerita sudah dapat, alhamdulillah. Kemudian untuk identifikasi masalah yaitu mengembangkan potensi siswa dalam bertutur atau bercerita. Kemudian memberi wadah dalam pengembangan potensi pada siswa yaitu pada Cinta. Kemudian untuk rencana aksi yang tadi sudah saya peroleh dari proses coaching tadi yaitu berlatih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Cinta, kemudian menulis kembali cerita yang dibaca. Jadi untuk bisa mengembangkan lebih menghafal lagi apa yang dibaca sama Cinta. Kemudian komitmen atau tanggung jawabnya yaitu saya dapat ingin ikut lomba, kemudian berlatih terus menulis akan dilakukan nanti secepatnya pada saat jam pulang sekolah. Jadi untuk alur tirta sudah lengkap, sudah diperoleh. Jadi seperti itu Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti kita bisa masuk pada kasus yang kedua, di mana di sini kita mengangkat permasalahan tentang jam pelajaran yang tidak sesuai jadwal yang akan diperankan oleh Ibu Juliana sebagai coach diperankan oleh Ibu Sri Hartati dan pengamat oleh saya sendiri Ibu Lailan Salia. Kita mulai. Baik, untuk kasus kedua ini terjadi di ruangan kantor di mana Ibu Juliana yang harusnya masuk ke dalam kelas, namun pada saat itu berada di kantor. Lalu ditanya oleh Ibu Sri Hartati. Terjadilah perbincangan dan kegiatan coaching. Kegiatan kita mulai, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Juliana. Waalaikumsalam Bu Sri Hartati. Ada jam ngajar Ibu? Ada sih Ibu, cuma karena jam saya tadi pas saya masuk kelas kosong siswanya. Ternyata setelah saya tanya sama siswa kelas sebelah, bilangnya masih di lahan anak-anak melaksanakan praktik sama guru produktifnya Bu, makanya saya kembali lagi di ruang guru. Mengapa bisa terjadi Bu? Bukankah jadwalnya sudah diatur nih sesuai jadwal kita? Kok bisa jadi tabrakan jamnya? Iya Bu, itulah saya juga bingung. Sempat juga saya tanyakan sama kurikulum, cuma belum mendapatkan titik terang. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya sih Ibu, jam pelajaran saya dipakai untuk praktik di lahan sama guru produktif. Memang sih kemarin rencananya untuk persiapan uji kompetensi siswa yang kelas 3. Cuma saya takut juga kalau secara terus-menerus nanti materi pelajaran saya kurang tersampaikan sama siswa. Jadi makanya saya bingung dan gundah, takut juga nanti saya kalau ketemu sama kepala sekolah dikira saya tidak melaksanakan tugas belajar di kelas. Oh begitu ya kejadiannya. Jadi ini bagaimana Ibu kalau kita diulang lagi sampai keempat kalinya kan kasihan juga anak-anak tidak belajar matematika Bu ya.
pada mata Iya, kuliah itu sangat penting itu. iya Kalau Bu. menurut Ibu bagaimana ini yang Eh, apa yang akan Ibu lakukan? itulah Ibu, saya sih rencananya sebentar setelah jam istirahat ini karena memang sebentar lagi jam istirahat, saya akan menemui Ibu Wakakurikulum untuk berbicara tentang jadwal saya yang masih dipakai sama guru produktif supaya saya tahu rencana selanjutnya kalau memang masih dipakai, saya akan memaksimalkan untuk pemberian tugas-tugas mandiri berupa modul ajar, LKPD untuk murid sehingga murid-murid itu tidak tidak ketinggalan materi pelajarannya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa berkomunikasi dengan guru produktif dan kaproknya sehingga eh, kendala ini bisa cepat terselesaikan. Jadi saya bisa mengajar dengan aman, dengan tertib, sesuai dengan jadwal, dan praktik siswa juga bisa berjalan dengan lancar juga. Jadi seperti itu Ibu rencananya. Oh ya, Ibu, bagus begitu. Berarti nanti Ibu bertemu dengan kaproknya ya, kemudian bertemu dengan kurikulum, bisa duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Bagaimana jalan terbaiknya untuk mengatasi hal ini ya Bu ya? Iya Ibu, mudah-mudahan ini bisa dapat berjalan sesuai dengan harapan dan rencana dan ini bisa berjalan secepatnya sesuai dengan kondisi yang sudah dijadwalkan lah. Mudah-mudahan Ibu ya bisa berjalan lagi rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran juga bisa sesuai dengan jadwal pelajaran dan saya juga tidak ketinggalan untuk melakukan proses pembelajaran untuk anak-anak. Jadi seperti itu Ibu ya, mohon doanya. Ya, mudah-mudahan Bu cepat selesai masalahnya Bu ya. Kita kan Amin. punya tanggung jawab masing-masing Bu ya, dari Iya, guru matematika maupun guru produksi, punya tanggung jawab masing-masing yang harus kita selesaikan. iya Ibu. Terima kasih Ibu ya udah mengajak saya ngobrol. Jadi saya sebenarnya tadi agak bingung, tapi karena Ibu tadi mau mendengarkan obrolan saya, jadi agak tenang Iya, hati saya ini dan agak mantap rasanya untuk saya ketemu sama Ibu Wakakurikulum dan kaproknya. Terima iya, kasih Ibu iya. Sri Hartati. Sama-sama ya Bu, kita sama-sama menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi kita juga tidak merasa bersalah dengan anak-anak. Iya, Berjalan betul. dengan baik semua Bu ya, mudah-mudahan Bu ya. Ya Bu, makasih Bu. Saya juga mau Ya, belajar ini. iya Ibu. Ya, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, terima kasih atas bermain perannya Ibu Sri dan Ibu Juliana. Luar biasa perannya tadi itu. Terima kasih. Nah, izin saya dari pengamatan saya tadi, saya sampaikan Ibu ya, tapi hasilnya sudah cukup baik. Kita ini kan mengacu pada alur tirta, di mana harus urutannya adalah di dalamnya terdapat tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu ada rencana aksi, serta memunculkan komitmen dan rasa tanggung jawab. Nah, itu tadi sebenarnya sudah terlihat semuanya, di mana pada awal tadi ya permasalahannya adalah mencari solusi jam pembelajaran yang seharusnya kita gunakan namun dipakai oleh rekan kita pada kelas produktif yang seyogiannya harus kembali ke ruangan kelas untuk mata pelajaran Ibu Juliana. Seperti itu. Nah, lalu Bu Sri di sini menanyakan mengapa Bu Juliana ada di kelas, tidak masuk kelas, lalu memancing untuk mengidentifikasi masalah, ya, mengidentifikasi permasalahannya dan Bu Juliana menyampaikan sebenarnya Bu Juliana sendiri merasa kurang nyaman, salah satunya takut juga ditegur oleh kepala sekolah, kenapa pada jam Bu Juliana, tapi Bu Juliana ada di ruangan kantor, seperti itu. Dan rasa tanggung jawab kepada siswa juga
karena tidak menyampaikan materi kepada siswa, lalu merasa khawatir siswa itu tidak dapat mengikuti asesmen dengan baik. Begitu identifikasinya ya. Ya, lalu Bu Sri di sini memancing aksi dari Ibu Juliana. Apa yang Bu Juliana lakukan? Kira-kira solusi apa untuk permasalahan Bu Juliana? Tadi terlihat di situ. Di situ Ibu Juliana menyampaikan secepatnya akan berkomunikasi. Yang pertama komunikasi kepada guru dulu ya, guru produktif tadi ya, menjalin komunikasi yang baik, lalu menyampaikan sama-sama mungkin ke waka kurikulum, bagaimana mengatur jadwalnya sehingga sama-sama nyaman, lalu bisa juga alternatif solusi menyampaikan LKPD ya kepada anak-anak, ya itu mungkin jalan yang terbaik juga menurut saya ya. Komunikasi intinya di sini menjalin komunikasi mungkin ya Ibu ya. Oke, baik. Lalu muncul juga komitmen dan tanggung jawab. Ya, komitmennya tadi secepatnya melaporkan kepada melakukan komunikasi dan menyampaikan kepada waka kurikulum untuk penyesuaian jadwal. Dan semangat Bu Juliana untuk mengajar ya, yaitu termasuk komitmen dan tanggung jawab. Alhamdulillah semua sudah terangkum di dalam satu alur kita. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Tinggal sisa yang ketiga ya Bu. Iya. Baik, kita masuk kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini akan diperankan sebagai coach itu adalah Ibu Juliana, sebagai coach saya sendiri, dan sebagai pengamat Ibu Sri Hartati. Di mana kasusnya adalah masih sulitnya manajemen waktu untuk merencanakan pembelajaran yang efektif, siswa menyenangkan sampai melengkapi media yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, mungkin kita mulai saja Ibu Juliana. Siap Ibu. Baik, Assalamualaikum Bu Lailan. Kok saya lihat Bu Lailan sedih raut wajahnya melihat kelas sebelah kok terlihat sedih melihat anak-anak. Ada apa Ibu? Mari bercerita sama saya. Kebetulan jadwal beberapa jam ini saya kosong. Jadi bisalah kita bercerita. Ada apa Ibu? Kalau dikatakan sedih sebenarnya saya agak resah Bu. Karena saya bingung. Sebenarnya saya saat ini ingin merancang pembelajaran yang mau saya lakukan besok, tapi saya kebetulan ada tugas yang lain. Jadi yang mana ini mau saya kerjakan? Tapi saya mau coba dulu deh Bu merancang sebisa saya. Oh, seperti itu Ibu ya. Jadi kira-kira permasalahannya apa nih Bu? Kalau boleh saya tahu dari yang tadi Ibu utarakan itu. Begini Bu, saya kan sudah dapat materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang baik di kelas, dan tanggung jawab kita sebagai guru. Saya sebenarnya pengen Bu melaksanakan tugas saya itu, pengen sekali. Dan saya memang senang belajar dengan anak-anak, bermain atau melakukan kegiatan di kelas, itu saya sangat senang. Nah, kendalanya kalau saya itu tidak mempersiapkan sebelumnya, saya akan berjalan ya tidak seperti yang saya harapkan sebenarnya, ya berjalan seperti itu saja Bu, gitu. Sebenarnya saya pengennya itu saya punya alat peraga,
saya menuliskan presentasi saya. Nah, pengennya seperti itu. Cuma ya tidak bisa dipungkiri mungkin cara merencanakan itu yang saya belum bisa memanage dengan baik, Bu. Memang sih Bu ya, kalau kita lihat rencana kita itu menyenangkan betul kalau untuk proses pembelajaran untuk siswa, misalnya ada pembelajaran diferensiasi, alat peraga, pokoknya senang betul, enak betul. Tapi pasti ada kendala ya kan? Sekarang kalau boleh tahu rencana ke depan Ibu ini supaya bisa pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan, rencanakan, bisa berjalan dengan baik dan lancar itu seperti apa Ibu ya? Iya, saya itu pernah buka-buka ini Bu, buka-buka YouTube ya. Agak malu saya cerita, saya nonton Nggak YouTube. apa-apa Ibu, ceritakan aja. Iya, saya nonton YouTube Bu, ternyata di situ ada iklan yang menyampaikan apa namanya tentang perangkat pembelajaran Bu. Saya tertarik sekali, cuma sampai saat ini saya belum dapat linknya. Terus ada juga teman yang menyampaikan di PMM juga banyak kurikulum tentang kurikulum merdeka. Nah itu mungkin nanti saya akan gali lagi. Saya akan mencoba terus Ibu. Lalu mungkin saya harus banyak belajar cara membuat media kali Bu. Betul Bu ya, memang banyak sih kita lihat di YouTube, di PMM, cara-cara mengajar dengan baik, proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa, bagaimana cara membuat alat peraga. Sekarang kalau boleh saya tahu, seperti apa nih tanggung jawab dan komitmen Ibu untuk bisa proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan lancar? Iya, mungkin secepatnya nanti saya membuka PMM saya Bu. Jadi saya ada gambaran kira-kira awal belajar kan bisa mengadopsi dulu kan Bu? Betul, betul Ibu. Adaptasi seperti itu sambil saya, karena saya juga baru mulai menggunakan kurikulum merdeka, jadi saya mesti banyak belajar dan menyesuaikan. Ya, paling tidak nanti saya adopsilah dan mengadaptasi. Saya usahakan secepatnya nanti saya coba buka PMM, lalu saya tanyakan teman saya itu yang bilang beliaunya itu punya link untuk perangkat pembelajaran, mungkin itu bisa membantu saya nanti bisa saya lebih bisa apa namanya ya adaptasi lah pembelajaran untuk di kelas saya gitu sambil mencicil medianya Bu. Nah ini medianya ini ya yang sederhana lah dulu Bu. Betul sekali Ibu, bagus sekali Ibu, komitmen Ibu sudah bagus, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik, kemudian nanti proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa senang, kemudian proses pembelajaran bisa berpusat aktivitasnya kepada siswa ya Bu ya, itu yang kita harapkan ya Bu. Iya, secepatnya dan saya tunggu Bu ya nanti kalau proses pembelajarannya sudah bagus, nanti Ibu bisa menular. Iya, Ibu boleh supervisi ke kelas saya. Siap Ibu. Nanti saya apakah ada apa yang harus saya perbaiki Bu? Siap Ibu, nanti kita bersama-sama Bu ya, demi anak-anak dan demi proses pembelajaran kita. Semangat Ibu Lailan. Terima kasih Bu Jul. Sama-sama. Alhamdulillah sudah selesai kasus yang ketiga. Dipersilakan Bu Sri untuk memberikan masukan peran kami tadi. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu berdua ini.
super sekali dalam membuat drama ya. Walaupun tidak kita rencanakan, tapi tetap berjalan dengan sangat baik, Betul. luar biasa. Dari yang kita ambil tadi, diskusi di berdua ya yang kita lakukan tadi, kucingnya, itu tentang materinya adalah tentang sulitnya memanage waktu ya Bu ya, dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan dan menyenangkan bagi anak. Nah, di sini terlihat tadi sudah ada gambaran dari 4 yang akan kita lakukan sesuai alur kita. Yang pertama adalah tentang menanyakan tujuan. Sudah terlihat sekali tadi tujuannya adalah untuk merancang bagaimana pembelajaran itu supaya sesuai dengan waktu, kebutuhan siswa, dan bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan bagi siswa. Yang tujuannya dalam perbedaan tadi. Kemudian juga ada identifikasi, Bu. Jadi yang terekam tadi bahwasanya kendala manajemen waktu untuk pembelajaran yang dilakukan. Jadi ada kendala di identifikasinya. Yang ketiga adalah tentang rencana aksinya. Ini Bu Lelan tadi sangat antusias sekali bagaimana rencananya untuk melihat video Bu ya di YouTube dan membuka PMM segala ya, untuk menggali informasi-informasi, cara-cara membuat media, cara-cara mengajar yang menyenangkan, kemudian juga membuat media-media apa yang bisa kita lakukan dengan media pembelajaran yang menggunakan elektronik ya. Kemudian tanggung jawabnya setelah aksi tadi, rencana aksinya, tanggung jawabnya tadi Ibu Ellen menyampaikan biasanya ingin membuka PMM untuk mencari informasi tadi. Beliau akan mengadopsi contoh-contoh tentang kerangka pembelajaran yang ada. Kemudian juga ada kolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat ini ya, untuk berbagi. Kemudian berencana untuk membuat pembelajaran, media pembelajaran yang sederhana yang akan dilakukan dalam pembelajaran berikutnya, sehingga bisa sesuai dengan waktu dan kebutuhan dan juga menyenangkan bagi anak. Yang keempat, ternyata dari kedua perbincangan tadi, Ibu Lelan kepingin atau ingin dilakukan supervisi ya Bu ya. Nah, supervisi akademik ini tentunya kita ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan, kemudian apa saja kekurangan-kekurangan kita dalam pembelajaran tersebut, terus umpan balik yang akan diberikan oleh supervisor itu bagaimana. Ini luar biasa sekali Bu. Itu Ibu dari saya setelah mengamati diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Lelan, Bu Juliana. Terima kasih Bu Sri, Bu Juliana. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Ya, semoga nanti mendapatkan hasil yang kita harapkan. Amin. Intinya kita bisa ambil manfaatnya juga dari, walaupun kita bermain peran, pasti ada hikmahnya ya untuk diri kita masing-masing. Yang disampaikan tadi juga bisa kita terapkan nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Apabila ada kekeliruan atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.